Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang modul 4, yaitu routing di materi MTCNA untuk kelas industri, dimana di modul 4 ini kita akan belajar bagaimana sih cara merouting. Routing yang dipelajari di sini adalah routing statik nantinya. Dari segi teori kita bisa melihat bahwa routing ini bekerja pada layer 3. Kalau kemarin kita udah belajar bridge itu dia bekerja di layer 2, dan sekarang kita masuk di layer 3. Router OS memiliki definisi paket yang akan dikirimkan. Jadi kalau kita lihat di sini letaknya itu adalah di IP route. Di sini dia flag-nya itu ada DAS, DAC, destination address, gateway, distance-nya, routing mark-nya, sama preference source. Kemudian routing ini di sini dijelaskan definisinya ada destination address, network yang akan dicapai, kemudian gateway, ini gateway itu IP address yang dimiliki oleh router yang akan tujuannya kemana gitu, next router to reach, jadi yang dicapai mau kemana, terus lewat pintu mana gitu. Jadi ketika destination-nya ke 00, maka lewat 10, 5, 1, 20 lewat 1. Di sini dia reachable WLAN 1, jadi dia pakai wireless ya. Kemudian settingan static route-nya itu tujuannya kemana, ini kebetulan 90.0/24 lewat gateway 192.168.89.5. cek gateway pingnya unicast, scope-nya 30, target scope-nya 10. Jadi kita belajar tentang destination address dulu sama gateway. Di routing ini nanti dia akan ngecek gateway setiap 10 detik untuk mengirimkan ECMP echo, request ping, sama ARP. Jadi ARPA, request, sama ECMP. Jadi dia akan ngecek 10 detik, setiap 10 detik. Jika beberapa route digunakan same gateway, jadi jika sama gateway-nya, dia akan memilih satu cek gateway yang aktif. Jika seluruh route-nya itu akan memiliki subjek yang sama, dia akan mengecek cek gateway-nya. Kemudian yang berikutnya adalah jika ada 2 atau lebih routing, maka dia akan memilih berdasarkan prefix ya, prefix. Di sini misalnya tujuannya ke 90.0/24 sama 128/25. Jadi prefixnya dulu yang dilihat. Prefixnya 25 itu lebih sedikit, kalau ini 256 host ya, 254 host yang terhubung, sedangkan ini nanti /25. Jadi dia jumlahnya lebih kecil. Makanya di sini paket itu kalau mau ke 135 maka dia lewat gateway 5678 yang digunakan, bukan ini. Karena yang pertama itu adalah kita lihat dari prefixnya yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya itu adalah default gateway. Default gateway ini sebuah router yang memiliki traffic yang tidak memiliki spesifikasi destination, dan dia menggunakan 000, jadi network manapun bisa lewat gitu. Jadi dia digunakan network 000, default gateway. Ini nanti ada labnya default gateway. Perhatikan gateway-nya untuk routernya secara otomatis digunakan DHCP client. Tambahkan default route di DHCP client-nya, cek internet koneksi. Kemudian tambahkan default gateway manual, cek koneksinya apakah tersedia atau enggak. Yang berikutnya itu ada dynamic route, router dimana flag-nya itu adalah DAC, dynamic active connected, yang akan di-add secara otomatis. DAC ini originalnya dari IP address
yang dikonfigurasi. Ini addressnya 10.5.120.243/24. Kemudian di sini flagnya itu adalah AS 000.10.5.120.1 disable 91. Oke, flag router itu ada 4, yaitu A nya itu aktif, C nya itu connected, D nya dynamic, kemudian static. Ini biasanya ada di soal keluar ini. Flag-flagnya ini dynamic, aktif, connected. Kalau AS berarti aktif, static. Kemudian static root itu mendefinisikan bagaimana spesifikasi destination network. Develop gateway adalah static root yang menyatakan seluruh traffic yang dihubungkan ke gateway tersebut. Ini lab static routing, goalnya adalah bagaimana supaya ngeping antar laptop. Kemudian static root akan digunakan untuk membuat chip. Kemudian tanyakan IP address tetangganya menggunakan wireless. Kemudian subjeknya 19168xw0/24. Jadi nanti dirubah di sininya, di prefixnya. Static root, tambahkan rule baru, kemudian destination addressnya misalnya 37.0, gateway-nya adalah 250.37. Kemudian ping antar laptop. Opsi lab yang kedua, ini kerja tim 2 orang, kemudian create static root 1 laptop, kemudian 1 router, kemudian yang router B nya buat static root juga, kemudian ping antar laptop. Jadi topologinya seperti ini. Ini kliennya, ini routernya, ini klien B, ini router klien B. Terus yang bagaimana supaya ini create router dari laptop A bisa ngeping ke router B. Jadi lewat sini bisa ngeping ke sini, ke router B ini. Static root ini dipergunakan untuk konfigurasi small network, jadi jaringan kecil lah yang digunakan untuk static root. Limitnya digunakan oleh router sesuai dengan resource-nya. Tidak bisa digunakan untuk lebih dari skala yang lebih besar. Manual konfigurasi digunakan setiap waktu dengan subnet yang dibutuhkan. Oke, itu materinya untuk modul 4 tentang static root. Kita akan coba labkan. Kita buat lab baru. Ini system version upgrade, please clean edges upgrade. Oke, coba kita refresh dulu. Sorry. Ini lab 4.1 static root 2 router. Oke, kita tambahkan. Oke, kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Oke, kita buat 2 router, kemudian router 1 nama kita, kemudian ini kita pilih Winbox, Ethernetnya kita kasih 5. Oke, kita save. Oke,
Ini kita buat teksnya, konfigurasi static root 2 router. Oke, ini kita kasih dulu judulnya. Oke, kemudian kita tambahkan PC kliennya, VPCS nya. Ini kenapa nih PC-nya kita ganti PC-nya 2, desktopnya kita pilih yang ini aja. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian ini kita ganti menjadi PC 1. Kemudian ini kita ganti menjadi PC 2. Oke, selanjutnya kita akan tarik kabelnya ETH1 ke ETH1, kita save. Kemudian yang ke bawahnya juga ETH2 ke ETH0, kemudian ETH2 ke ETH0. Oke, router 1, router 2 ini kita edit. Oke, kita save lagi. Kemudian ini kita edit lagi router 2. Oke, kita save. Oke, penamaannya udah. Kemudian IP-nya kita akan setting. Oke, ini kita kasih node-nya, kita kasih label 12.12.12.0/24. Kita apply. Kemudian yang ini kita kasih node-nya, oke, IP-nya 172.16.0/24. kita apply, kita edit lagi 172.16.2.0/24. jadi networknya kita bedain, ini 1.0, ini 2.0. Oke, ketika kita mau setting IP address di masing-masingnya ini, maka kita akan tentuin nih gateway ke sini 1, ini 12.0, kemudian oke, itu aja lah. IP-nya kita setting dulu, di sini 12.0, sini 172.16.1.0, 16.2.0. Kemudian IP address di sini kita kasih 12.12.12.1/24. Oke, setiap prefixnya itu nanti kita buat nih biar memudahkan. Oke, di ujung sini di ETH1. Kemudian kita duplikat, ini kita kasih 12.12.2.
Jadi networknya ini 12 1 di sini. Ini saya ganti dulu biar kelihatan. Control Z bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Ini kita kasih warna merah. One color. Ini salah nih. Delete aja. Ini kita duplikat. Ini kita kasih 12 12 1. Oke. Jadi networknya 12 0, di sini kita kasih 12 1, di sini kita kasih 12 2 di ETH 1. ETH 2 berarti kita kasih di sini tag lagi, berarti 172.16.1.1/24. Ini kita kasih warna hijau lah ya. Ya. Ini IP di sini kita kasih. Ini kita duplikat. Ini berarti di sini kita kasih 12.172.16.1.2 misalnya. Oke. Jadi satu kabel ini ETH2, sini routernya kita setting ini, ETH1-nya kita setting ini. Oke, itu untuk router 1. Untuk router 2 berarti kita kasih di sini 172.16.2.1. 172.16.2.1/24. Oke, kita bikin dulu topologinya. Habis itu baru nanti kita bisa memahami apa maksud dari static root. Ini kita duplikat, berarti di sini 2 yang arah ke klien kita ganti menjadi IP-nya 2. Oke, ini nanti kita setting ini kita setting. Oke. Static routing. Jadi bagaimana dengan network yang berbeda-beda ini kita bisa ngeping dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan, kemudian kita jalankan, kemudian kita jalankan. Oke. Kemudian rule-nya itu adalah yang ini aja. Kita duplikat aja ini. Oke, biasakan ditulis nama created by titik 2 nama kita. Oke, kita panjangin ke sini, kemudian kita bold, kita underline, kita kasih notif warna ya. Oke, ini kita kasih warna merah lah ya biar bagusan. Oke, udah. Ini kita kasih bagaimana supaya network yang ada di sini bisa ngeping ke sini. Jadi tujuannya nanti ke sini dari router 2 juga PC 2 bagaimana bisa ngeping ke PC 1. Oke, kita akan konfigurasi.
Oh, belum. Kita coba konfigurasi PC-nya dulu, PC1. PC1 set PC name PC1. Oke. IP 172.16.1.2/24 lewat gateway 192.172.16.1.1. Oke. So IP nih udah ada 172.16.1.2, gateway-nya ke 1.1 sini. Oke, kita coba cek. Kita login admin, passwordnya kosongin, Ctrl C, Ctrl L, Ctrl A. System identity set name PC router 1 Enigma. Oke. Kemudian IP address-nya kita setting address 1.2.12.1.24. Interface-nya mana? Interface Ether 1. Dari mana taunya? Dari sini. Dari sini Ether 1. Oke. Kemudian Ether 2 berapa IP-nya? 1. IP address address 172.16.1.1/24. Interface-nya kemana? Interface-nya di sini Ether 2. Oke, kita coba cek IP address print. Oke, Ether 1 pastikan IP-nya 12.12.1, ini Ether 1. Ether 2 172.16.1.1/24 Ether 2. Oke, kita coba ngeping ke klien ya, yang PC1. Reply nggak dia? Ping 172.16.1.2. Oke, dari replay dari bawah sini sampai ke sini. Ctrl C. Kemudian di PC1 bisa replay nggak ke gateway-nya sini? Ping ke 172.16.1.1. Oke, replay. Kemudian dari klien ke ping ke 12.12.12.1. Replay nggak? Replay, karena dia masih satu router nih di sini. Tapi kalau misalnya kita ngeping ke 2, nggak replay. Kenapa? Karena 12.2 di sini belum kita setting di sini gitu, di router 2. Oke, kita coba setting yang router 2. Loginnya sebagai admin, passwordnya kosong, no, Ctrl L, Ctrl C, Ctrl L ya. System identity set name router 2 nama masing-masing. IP address-nya gimana? Nah, kita coba cek nih. Oh, ini dia jalan-jalan nih. Kita coba geser ke sini ya. Gimana ya geser ya? Sini dulu deh. Ini static root. Oke. Ini 12.2-nya di sini. Ini kita lurusin dulu. Ini sini, ini ke sini. Oke. Kita konfigurasi
router 2 IP address @address 12.12.12.2/24. Interface-nya mana? Ether 1. Interface-nya Ether 1. Oke. Ini interface-nya Ether 1. Yang ke bawahnya berapa? 172.16.2.0. 2.1 berarti ya. IP address @address 172.16.2.1/24. Interface-nya Ether 2. Oke, kita coba cek IP address print. Kita verifikasi dulu gitu. Cara verifikasinya bagaimana? Kita ping. Ini 12.12.2, ini di router 2. Ingat, ini di router 2 nih. Oke, 12.12.1 di router 1 tadi. Kemudian 172.16.2.1 ini di sini nih. Ini nih. Ya kan? Yang arah ke bawahnya. Ini si kliennya nih. Oke. Kemudian kita udah setting di routernya. Kita akan coba setting di PC2. PC2 set PC name PC2. Kita coba IP 172.16.2.2/24. Interface gateway-nya 172.16.2.1. Oke, kita coba ping. Kita cek dulu IP-nya masuk enggaknya. 2.1 ya. Kita coba ngeping ke gateway-nya 172.16.2.1. Oke, replay. Ctrl C, kita coba ping ke 12.2. 12.2. Oke, replay. Kita coba ping ke 12.1. Nah, di sini ini dia belum nyampe nih. Dari PC2 ke sini. Ngeping ke sini, baru replay dia. Kenapa? Karena beda network nanti dari sini 172, jadi dia belum mengenali si router ini network yang ada di router 1 sini. Jadi kalau misalnya kita dari PC2 mau ngeping ke PC1, maka kita harus menambahkan rule-nya itu tujuannya ke network ini lewat gateway sini. Kan dari PC2 nih, PC2 mau ngeping ke PC1 nih, dia harus mengenali nih network 172.16.1.0. jadi harus ditambahkan rule-nya di router 2 karena kan yang ngeping dari PC2 nih, dari PC2. Oke, kita cobain rule-nya. Ini di PC2. Rule-nya itu adalah untuk static root, perintahnya IP root at destination address. Destination address dari PC2 nih mau ngeping ke network ini PC1 1.2, networknya yang didaftarin, bukan ini yang didaftarin. Makanya kita harus lihat destination address, tujuan addressnya kemana. Berarti 172.16.1.0/24 lewat gateway mana? Lewat gateway. Kalau misalnya dari sini paketnya, berarti gateway-nya ke sini dong, biar bisa nyebrang ke sini gitu. Kita masukkan 12.12.12.1. Oke. Kemudian kita enter. Kita cek tabel routingnya, IP route print. Nah, di sini dia aktif static AS. Ini A-nya aktif, S-nya itu static. Jadi dia udah mendaftarkan gateway 12.12.1 gitu.
Sekarang kita coba ngeping nih dari PC 2 ke IP yang di sini dulu. Nah, kita coba ngeping ke 12.12.1. Nyampe nggak dia? Masih RTO. RTO. Kenapa? Karena di router 1 ini belum mengenali dari PC si network 172.16.1.0. Oke, kita coba ngeping ke 172.16.1.2. Nah, di sini juga paketnya itu belum nyampe nih. Dari sini ke sini dia belum nyampe paketnya. Karena apa? Di router sini belum didaftarkan network ini gitu. Jadi kalau dari PC 1 ke PC 2 dia belum bisa ngeping juga gitu. Makanya di router 1 kita tambahkan lagi IP rootnya. Ini di router 1 nih. Ini router 1. Berarti tujuannya ke network 2.0 lewat gateway ini. Nih dari PC 1 ke network ini. 2.0 lewat gateway mana? Ini. Atasnya ini. Jadi dia mau nyebrang ke sini lewat gateway ini. Atau bisa juga dilihat interface. Interface yang tidak terhubung itu. Interface yang tidak terhubung adalah network yang ini lewat gateway sini. Oke, kita tambahkan rule-nya. IP root at destination address. Ini dari router 1 ya. Router 1 destination addressnya 2.0 yang ini 172.16.2.0/24 lewat gateway. Gateway-nya dari sini kita lihatnya lewat gateway 12.12.12.2. Oke, IP root print. Oke, di sini flagnya udah AS 172.16.2.0 lewat gateway 12.12.2. Distance-nya 1 gitu. Sekarang kita coba ngeping dari PC 1 ke PC 2. Ping ke 12.12.2 dulu. Nah, di sini dia udah nyampe ke ujung sini nih. Ini dari PC 1 ke sini gitu. Sekarang kira-kira nyampe enggak ke ujung sini gitu. Kita ngeping ke 172.16.2.2. Oke, jadi dia udah nyampe nih dari PC 1 ngeping ke PC 2 udah nyampe, udah replay. Sekarang kita coba dari PC 2 nih. Dari sini nih. Nyampe enggak ke sini gitu. Tadi kan enggak nyampe nih 12.1. Kita coba ngeping. Nah, di sini dia dari PC 2 ini udah nyampe ke sini nih. Ke ujung sini. Sekarang kita ngeping ke sini nih. 172.16.1.2. Nah, sekarang dia udah nyampe. Jadi kesimpulannya adalah static routing itu adalah kita mau ke network mana, tujuannya lewat mana gitu. Misalnya dari PC 1 nih, mau didaftarkan di sini kan. PC 1 mau ngeping ke network ini 2.2 lah, 2.2. Berarti dia tujuannya ke network ini lewat gateway ini. Kemudian dari PC 2 mau ke PC 1. Dari sini sampai ke sini. Tujuannya ke network ini lewat gateway ini. Didaftarkan di sini. Oke. Mungkin itu untuk materi static routing dari dua router, yaitu router 1 sama router 2. Bagaimana supaya klien PC 1 bisa ngeping ke PC 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.